Bapak Ibu, sore ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Bersama saya akan memandu Anda untuk membacakan. Operator bisa membuka Yohanes pasal yang keempat. Minggu lalu saya ambil daripada teks ini, namun sisi khotbah saya lebih menekankan kepada penyembahan. Beberapa hal sudah disampaikan, tidak saya ulang lagi. Namun saya akan menyampaikan hal yang berhubungan dengan topik bulan Juni, ya, itu bulan kedua pada caul yang kedua, yaitu bulan Juni. Saya akan bacakan dari Yohanes pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-13. Lanjut saya bacakan Bapak Ibu. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Jikalau saya sampai di sini, Bapak Ibu responnya, amin, gitu dong, ya. Bagus itu firman Tuhan diresponinya, supaya melekat di hati, ada jawabannya nanti. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nggak usah dah, kalau Anda udah males. Amin. Ya, apa-apa Bapak Ibu lebih bersemangat. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Hebat ini wanita. Kemarinnya saya lihat ada film, tapi yang main gitar 5 orang. Ini bukan main gitar 5 orang, main pria 5 orang. Saya menggunakan istilah itu. Teruskan lagi. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dalam sebuah dialektika antara Tuhan dengan wanita Samaria. Dan dialek ini bisa kita jadikan sebuah perenungan. Menarik buat saya untuk berbagi, itu ayat yang ke-22. Dari pembacaan ayat 22 ada 2 kalimat yang bisa saya jadikan sebagai landasan untuk berbicara. Kalimat yang saya mau sampaikan adalah kata penyembahan dan kata keselamatan. Ada apa dengan penyembahan dan keselamatan? Penyembahan itu berbicara keterhubungan Bapak Ibu. Tanpa ada keterhubungan manusia kepada Allah, maka niscayalah kalau ada keselamatan. Memang keselamatan itu diberikan secara gratis, itu namanya anugerah atau kasih karunia. Tetapi keselamatan itu tidak statis. Perhatikan baik-baik. Keselamatan itu bicara dinamis. Itulah sebabnya barang siapa yang ketemu dengan Tuhan oleh Roh, maka ia akan terima kuasa. Dalam bahasa asli disebut dinamik kata kuasa itu. Artinya tidak statis, tidak diam. Diam itu namanya apa? Egosentrik, kau kati, kata orang Belanda. Ya, kau kati. Tahu Belanda mana itu? Ya, cukup sendiri namanya. Kan, tetapi sesungguhnya keselamatan itu bukan hanya untuk kau kati, tetapi keselamatan itu pijak dari isi hati Bapa. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Alkitab tidak mengatakan betapa besar kasih Allah kepada dia Erna. Alkitab tidak mengatakan begitu besar kasih Allah kepada Ahyab.
Sehingga cukup hanya Ahyab yang selamat saja. Tetapi Alkitab berkata, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, berbicara apa? Berbicara universal. Ketika kekristenan dapat memaknai ini dengan benar, sesungguhnya kekristenan ini bercahaya. Sesungguhnya kekristenan kita bisa membawa dampak. Mengapa semakin hari kekristenan tidak membawa dampak kebenaran, tapi dampak keramaian iyalah. Ya, karena kekristenan akhir zaman ini adalah kebangkitan spiritual. Itu betul. Tetapi kebangkitan spiritual di akhir zaman ini terkadang sudah terkontaminasi. Bukan lagi kebangkitan spiritual, kebangkitan semangat orang Kristen. Semangat itu bisa saja orang buat kalau dia punya duit. Bermasalah bagi mereka yang gak punya duit kan gak bisa buat. Dan pertanyaannya, apakah kekristenan demikian? Tidak. Kekristenan itu berbicara satu kehidupan. Ada atau tidak ada duit, di situ terjadi sebuah perubahan. Contoh siapa? Wanita Samaria. Pertanyaan, apakah dia orang punya duit? Dia tersingkir dari kota karena membutuhkan air. Artinya kota itu sudah tidak punya harapan. Kendati pun di dalam narasi ini bicara air, saya yakin dan percaya secara literal memang konteksnya seperti itu. Di dalamnya memang ada terselip bicara secara metafora tentang spiritual. Tidak usah terlalu jauh kita ke situ, tapi kita masuk ke dalam sebuah realita. Di kota itu katakanlah memang kurang air, maka manusia, logika manusia, kalau di kota kurang, maka pergilah keluar. Di saat waktu keluar membawa begitu berat katanya ya, itu kan tempayan. Berapa besar saya tidak tahu, yang namanya bawa air nggak mungkin lah cuma 1 liter. Segitu jauh, minimal mungkin 20 liter. Sebesar galon mineral yang besar itu 15 kilo. Kalau Anda panggul itu terbuat dari tanah liat, betapa beratnya. Apalagi kalau sudah isi air. Dan itu dilakukan setiap waktu Bapak Ibu. Pada suatu hari ketemulah dengan Tuhan Yesus. Bukan kebetulan hari itu keluar lalu ketemu. Dan saya yakin itu setiap hari dia lakukan. Betapa letih lesulan lelahnya. Kalau itu terjadi maka genap firman Tuhan datang kepada bangsa, kepada orang, kepada umat manusia. Barang siapa yang berbeban berat, letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku dan aku akan berikan kelegaan. Dan memang seperti itu. Wanita ini sebelum ayat itu keluar dia sudah mengalami duluan sebetulnya ya. Sehingga waktu dia datang kepada Tuhan, dia mengalami perjumpaan. Dari 2 kalimat ini saya letakkan khotbah untuk sepanjang 1 bulan. Namanya apa? Keterhubungan, ya, meningkatkan kapasitas keselamatan. Jadi bulan Juni Bapak Ibu menjadi topik dasar itu adalah keterhubungan meningkatkan kapasitas keselamatan. Tadi saya membuka dengan kalimat keselamatan tidak statis tetapi dinamis, artinya berkembang. Keselamatan memang anugerah. Untuk dia berkembang dan meningkat itu pilihan mau atau tidak Anda mengikuti alurnya Tuhan. Nah, sebagai contoh wanita Samaria ini yang tadinya orang yang lemah dan tiba-tiba berubah. Topik minggu ini, kalau tadi bulan Juni dan sekarang topik minggu ini saya turunkan lagi satu bagian daripada ayat ini. Keterhubungan dengan Bapa, yang keterhubungan dengan Bapa. Keterhubungan dengan Bapa akan meningkatkan kapasitas hidupmu, bukan keselamatan saja. Keselamatan diberikan kepada kita bukan saja keselamatan hanya kekal, tetapi keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita juga bersifat apa? Lokal. Artinya keselamatan memang akan datang, itu kekal. Tapi keselamatan dimulai dari saat ini. Saat waktu Anda dan saya percaya di situ Anda diselamatkan. Keselamatan yang berbicara lokal bukan hanya keselamatan moga-moga. Keselamatan dalam banyak sektor kehidupan. Wanita Samaria saat dia begitu berjumpa dengan Tuhan, saat itu dia
mengalami perubahan hidup. Keterhubungan membawa perubahan hidup, dan perubahan hidup bukan sekedar haleluya masuk gereja, tapi membawa perubahan kehidupan. Ketika dia balik ke kota Samaria, apa terjadi Bapak Ibu? Seluruh kota Samaria, orang sana menjadi percaya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Tentu Bapak Ibu kita ini bukan langsung jadi Kristen lalu jadi penginjil, jadi pendeta. Bukan itu sebetulnya isunya. Isunya adalah pada saat waktu kita percaya Yesus, ada sebuah perubahan hidup, ada dampak dalam hidupmu. Nanti Anda seorang guru, cara Anda mengajar di atas standar rata-rata. Nanti minggu-minggu depan saya akan bicara itu. Kalau Anda seorang pemusik, cara Anda main sederhana. Tetapi kualitas yang dihasilkan di atas standar rata-rata. Mungkin ada seorang pengkhotbah, cara Anda menyampaikan firman Tuhan sederhana. Tapi dampaknya punya standar di atas rata-rata. Ada seorang penari, ada nari biasa-biasa saja. Ada seorang pemusik, biasa-biasa saja. Tetapi keterhubungan Anda dengan Tuhan, standarnya di atas standar rata-rata. Dan itu yang terpenting. Mengapa Bapak Ibu? Karena ini konsep kebenaran. Bilang konsep kebenaran. Kita lihat di ayat yang ke-13. Ini mendasari untuk kita merenungkan dan mengalami. Ya, merenungkan dan mengalami. Renung saja tidak cukup, tapi mengalami. Ayat yang ke-13 mulai saya bicara Bapak Ibu. Alkitab berkata, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Artinya keterhubungan kita dengan Tuhan, maka dari hati kita potensi. Setiap orang Tuhan berikan potensi. Tingkatannya tahukah Bapak Ibu? Tingkatan potensi yang ada di dalam hati kita setingkat siapa? Halo? Kadang-kadang kita tiru ya, itu namanya modeling ya, di dalam NLP namanya modeling. Kita ingin seperti si A, kita ingin seperti B, tidak salah sih sebetulnya. Tapi sebetulnya Alkitab katakan kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Kita berpikir serupa dengan Tuhan mungkin wajah kita. Hei, kalau semua serupa dengan Tuhan wajahnya, bingung saya juga. Lalu pertanyaannya, yang jadi serupa dengan Tuhan, pria atau wanita? Nanti yang wanita bilang, saya wanita serupa dengan Tuhan, saya lemah lembut. Dan Tuhan gak lemah lembut, dia bilang. Tuhan keras juga. Pria berkata, aku serupa dengan Tuhan. Lalu wanita serupa dengan siapa? Bisa ribut antara ketidaksinkronan seperti itu. Karena kita terlalu memahami Tuhan dengan cara manusia memahami. Artinya apa? Artinya kita coba memetakan Tuhan dengan pola pikir manusia. Sebetulnya itu tidak salah. Tapi itu bermasalah ketika kita menjadikan itu serupa dengan pikiran kita. Kita bukan mengikuti Tuhan, tapi Tuhan yang kita turunkan mengikuti kita. Dalam bahasa teologinya bukan lagi eksegesis tapi eisegesis. Bukan firman itu keluar mengkamilkan kita, tapi kita punya pikiran masuk ke firman Tuhan, kita cengkram dia. Bukan Tuhannya yang bekerja, tapi pikiran kita yang bekerja. Itulah sebabnya sesungguhnya di dalam diri setiap pribadi kita punya potensi serupa dengan Tuhan. Bilang, wow. Percaya enggak? Kalau enggak percaya, maka kekristenan kita seperti itu. Tingkat kekristenan itu bukan bicara apa yang kita dapat. Apa yang kita percaya Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kita dapat, Alkitab kata kalau yang kau dapat itu sesuai denganmu, engkau akan haus lagi. Karena itu daging Bapak Ibu. Tapi kalau engkau percaya, maka dari dapat akan terus mengalir. Engkau tidak merasa engkau punya. Engkau hanya merasa engkau sedang melayani. Kekristenan kita sudah bahas minggu lalu.
Di dalam Alkitab kita serupa dengan Tuhan, hadirkan kerajaan Allah. Hidup kita itu adalah ibadah. Ibadah itu bicara apa? Pelayanan hamba. Bukan keuntungan, tapi memberi diri kita sebagai orang yang ibadah. Itulah ekonomi. Bergantung kepada sistem keluarga, bukan sistem uang. Tapi hari ini kita lihat tata kelola kehidupan bukan lagi bergantung kepada keluarga, bergantung kepada dolar. Tiap hari kita lihat dolar berapa. Begitu dolar semakin tinggi, otak kita semakin pusing juga. Mending punya dolar lagi dia, ya. Tapi bagi orang yang ngutang dolar, masalah dia karena bayarnya. Ya dulu saya masih usaha, saya import barang, saya jual, belum saya bayar. Begitu mau bayar dolar naik, stres lah saya. Dari situ saya bertobat. Gara-gara pajak naik, dolar naik, pusing saya. Jadi stres, bertobat saya. Tapi bukan bangkrut Bapak Ibu. Saya kembali lagi kepada firman Tuhan. Tuhan menjadikan Anda dan saya itu serupa dengan Dia. Kita lihat di dalam Amsal pasal 20 ayat yang keempat, ya kelima maksud saya. Amsal pasal 20 ayat kelima. Wih luar biasa kita berkata. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Itu kalimat pertama. Anak kalimat berikutnya, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Kasih tahu samping kiri kananmu, di dalam dirimu ada potensi yang besar. Seorang sahabat saya berkata, Ton, kalau kamu mau cari harta karun, di mana tahu nggak harta karun? Bukan di hutan sana. Kalau Anda mau cari harta karun, di kuburan. Begitu banyak orang mati menguburkan potensinya, di situ letaknya. Ini bahasa dia untuk menyadarkan kita, jangan kau mati menguburkan potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Nanti akan diminta pertanggungjawaban. Setiap potensi yang Tuhan berikan kepada kita diibaratkan apa? Talenta yang dipercayakan oleh Tuhan. Kita senang Yesus mau datang, tetapi engkau tahu nggak saat waktu dia datang ada namanya penghakiman tahta Kristus. Yang ditanya adalah potensinya sudahkah dikembangkan? Melalui setiap potensi di dalam kehidupanmu, orang akan tertarik akan Kristus dan dia juga akan diselamatkan. Bapak Ibu, saya tidak punya waktu untuk bersaksi tentang diri saya. Saat waktu saya bertobat, orang bukan lihat apa yang saya ngomong. Karena omongan saya tidak terlalu penting. Tapi orang lihat apa yang saya hidupi. Mama saya sendiri. Saya coba mau menobatkan mama saya. 3 bulan dia tetap tidak mau. Saya tidak usah kasih dia duit, dia juga tetap dia tidak mau bertobat. Sampai berapa bulan kemudian saya ke rumah dia. Saya bikin persekutuan keluarga. Ya kan? Saya pengkhotbahnya. Baru berapa bulan saya bertobat, saya di pengkhotbahnya. Yang hadir rame, itu rumah penuh sampai nggak muat. Sampai di luar. Yang datang 9 orang kakak adik saya. Karena rumahnya kecil masalahnya, maka nggak muat. Ruang tamunya 3x2 atau 3x3. 9 orang pasti nggak muat ada di luar. Dan saat waktu kita menyembah, Tuhan melawat. Mama saya nangis. Selesai saya tanya, Ma, kenapa mama nangis? Saya tadi begitu dengar kamu nggak tahu ngomong apa, kutak katuk itu mulutnya kutak katuk. Saya jadi rasakan Tuhan itu betul-betul hadir di sini. Saya akan bagikan mengapa itu bisa terjadi. Bapak Ibu, setiap orang punya potensi. Lewat sana mama saya bertobat, adik kakak saya bertobat, satu keluarga saya bertobat. Itulah firman Tuhan katakan. Jikalau seorang di rumahmu bertobat, maka seisi rumahmu juga akan percaya. Tapi bukan berarti kita cuma doa. Saya kadang-kadang bingung sama kekristenan pola karismatik. Itu kalau bangku kosong ditumpang, Tuhan kirim jiwa, seakan-akan Tuhan itu jadi anak buah kamu. Bertobatlah para hamba-hamba Tuhan. Yang benar Tuhan bangkitkan keberanian saya. Ya mesti begitu. Selamatkan satu jiwa walaupun berapa harganya.
Gombal kata malaikat. Jangankan bayar berapa harga, suruh doa aja kagak mau. Padahal untuk diri kamu sendiri. Ayo kumpul bersama gembala, doa bersama setiap hari Sabtu. Nggak mau. Percaya nggak bahwa gembala dipakai Tuhan? Kalau percaya berarti Tuhan saat itu sedang memakai dia. Datang saja, kan begitu ya. Tapi kalau engkau nggak percaya gembala dipakai Tuhan, lalu ngapain kamu dengar dia khotbah? Lebih baik kita panggil guru yang lebih lucu, kan betul nggak? Ini bahasa saya Bapak Ibu. Mungkin ini kurang enak didengar, tapi ini nasihat. Kekristenan kita tidak berdampak karena kita terlalu egosentris. Potensinya pernah dibangun. Ayo kita menggunakan otot kita. Alkitab katakan kalau kita bisa mencapai kesuksesan karena kemampuan kita, apa yang terjadi Bapak Ibu? Sombong itulah terjadi. Orang yang dipakai Tuhan semakin tinggi, dia pasti akan semakin rendah hati. Untuk memperlengkapi kita, keterhubungan meningkatkan potensi. Ada 3 catatan dari ayat yang kita baca tadi. Ada penyembahan, ada pengenalan, ada penyembahan, dan ada pengalaman. Ketiga ini yang kan kita harus rumuskan, menjadikan kita mengerti keterhubungan tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya namanya apa? Pengenalan, Bapak Ibu. Bilang, keterhubungan tidak mungkin terjadi tanpa pengenalan. Bapak Ibu lagi jalan di luar sana. Kalau satu sama lain tidak pernah kenal, nggak mungkin Bapak Ibu bisa bertegur sapa. Satu hari saya lagi jogging di waterfront sama Nyak. Dan tiba-tiba ada seorang ibu yang sudah sekian tahun. Saya deketin, saya panggil namanya. Dia kaget. Bapak masih kenal nama saya? Iyalah. Kenapa? Karena saya pernah melayani orang ini. Tertulis dalam benak saya. Waktu saya panggil, senang kita ngobrol. Dan kemarin saya ada di Ligo. Saya tidak tahu orang itu datang enggak. Kalau datang puji Tuhan. Kalau nggak datang, ya puji Tuhan juga lah. Waktu saya keluar, dia panggil saya, langsung saya sebut namanya, dia kaget. Loh, Babe masih kenal nama saya. Sudah puluhan tahun dia tak berjumpa. Saya cuma tanya, tinggal di mana? Saya sekarang tinggal di Palapa. Kata Ena, dekat kan dengan gereja. Saya tidak sebut namanya, Ena pasti tahu. Ya datanglah minggu perjamuan guru. Iya be, pasti datang. Saya berharap ada di tempat ini. Dah, Bapak Ibu, karena saya kenal dia, maka saya begitu jumpa keterhubungan. Saya coba akan membuat sebuah ilustrasi. Kemarin saya dikasih mangga. Kalau orangnya ada sini, terima kasih, saya nggak tahu namanya, tidak tahu dia punya handphone sudah putus. Tapi saya dikasih 2 mangga. Begitu saya pegang, mangganya gede dan masih mentah. Saya bilang ini cocok makanan anak saya Yusa. Dulu memang makanan saya, mangga-mangga keras begitu. Tapi saya itu orangnya penasaran karena barang ini pernah saya makan zaman-zaman dulu masih muda. Saya kupas. Hijau benar-benar Bapak Ibu. Saya ketok sama Nyak bilang itu. Ini ketok. Saya kupas. Begitu saya buka, saya potong sedikit, saya gigit. Ini mangga lain. Garing, sama sekali enggak ada asamnya. Langsung saya ingat terasi sama garam. Saya tarikan terasi dan garam, dia kasih cabai. Saya ambil sepotong makan. Asik banget. Nyak bilang, saya coba dong. Dia ketagihan juga. Akhirnya saya kasih ke anak saya Yusa karena dia memang suka makanan yang seperti itu. Saya lagi ngomong bagaimana Anda ngiler kan? Persoalannya Anda sudah tahu mangga itu seperti itu kan? Coba kalau ngomong di Amerika, what is a mango? Dia nggak tahu Bapak, karena dia nggak kenal namanya mangga yang asam itu. Ya, terima kasih ya kepada Anda yang memberikan saya mangga itu. Saya nggak tahu namanya, tapi anak saya bilang itu ada pemberian dari jemaat, tapi enak mangganya, betul-betul manis. Ya,
Nah, saya ceritakan ini adalah pengenalan itu sangat penting. Pengenalan itu penting. Bapak Ibu, kalau kita tidak mengenal Tuhan, niscayalah penyembahan kita hanya mentok di langit-langit. Betul. Saya pernah satu kali karena hemat, ya pendeta juga pengen hemat lah ya. Saya punya handphone, saya mau cari kabel chargernya supaya saya bisa cas lagi di mana saja. Tentulah cari yang murah. Saya lihat ada yang mereknya sama, logonya sama, tak beli satu, murah sekali. Saya pasang, saya colok ke chargernya. Sepanjang berapa jam saya tidak sadar. Setelah itu saya pergi, saya pikir sudah penuh. Nggak taunya tetap aja low bat. Loh, apa salahnya dengan handphone saya? Saya pikir handphone saya rusak. Saya langsung klik, dia punya kabel. Saya tanya tante saya, kenapa? Dia bilang tidak dikenal kabelnya. Loh, dengan kabel saja handphone bisa cerewet Bapak Ibu. Bilang sama samping kiri, handphone saja cerewet. Perlu kenal, apalagi Papa di sorga. Kita tidak bisa datang dengan kesukaan kita. Kita datang dengan kesukaan Bapa. Bagaimana kita bisa mengenal Bapa? Mari Bapak Ibu, saya bacakan beberapa ayat sebagai rangkuman. Di Yohanes pasal 14 kita mulai membacanya. Ayat ke-7 berkata, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Mengenal Yesus pasti kita mengenal Bapa. Bapa itu kan roh, nggak kelihatan. Tapi Yesus menjadi manusia bisa kelihatan. Kendati pun Yesus tidak kelihatan, dia adalah firman, bisa dibaca. Kendati Bapak Ibu tidak bisa baca, tapi pendetamu mengkhotbahkannya. Kendati pun pendetamu mengkhotbahkan, pendetamu menghidupinya sebagai hamba Allah. Anda lihat saja contohnya, jadikan dia sebagai teladanmu. Kalau Anda tidak bisa jadikan dia teladan, lu ngapain ikutin dia lagi? Halo? Logika gak sih? Kadang-kadang kita mengikuti orang, kita mau orang itu ngikuti kita. Maka kita tidak serupa dengan apa yang Tuhan inginkan kita jadi. Tapi kita namanya kooptasi kehidupan. Saya lanjutkan lagi. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama kamu bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Dan satu-satunya cara, firman Tuhan katakan, tidak cukup engkau cuma hanya tahu, tapi engkau mesti mengikuti jalannya. Itulah sebabnya mengapa hubungan suami istri dengan suaranya sudah tahu itu suaminya atau istrinya. Dan bukan hanya tahu itu suami dan istrinya, dia tahu apa isi hatinya. Begitu dia ngomong, dia tahu ini maksudnya apa. Ya kan? Kemudian dia mengerti makanannya. Kenapa? Karena perkataan suaminya atau perkataan istrinya bukan hanya melekat di memori otak, tapi masuk dalam hati. Dan hati itulah memancarkan kehidupan. Itulah sebabnya Alkitab kata, percuma kamu berjalan dengan aku, engkau tidak menyimak suaraku. Perkataanku cuma hanya sampai pada otak, ketika tidak sesuai, lepas dari otak kamu, maka engkau tidak benar kenal. Itu kata Tuhan. Seharusnya engkau bukan saja berjalan bersama aku, tapi taruhlah perkataanku dalam hatimu. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Dan itulah namanya love atau cinta. Bapak Ibu, hubungan keteruskenan adalah kasih. Ada di hati. Itulah Tuhan katakan, jaga hatimu. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sebab apa?
Jangan izinkan segala hal yang masuk ke dalam mencemarkan hatimu. Izinkanlah suara kebenaran ada di dalam hatimu. Seperti tadi mangga, engkau sudah taruh di dalam hatimu. Begitu saya ngomong langsung ngiler. Apalagi kalau babi panggang. Nggak usah, nanti Anda pengen buru-buru selesai khotbahnya karena lapar. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, penyembahan. Bapak Ibu tahu, menyembah itu mudah. Apa sih penyembahan? Penyembahan itu bicara keterhubungan dan pelayanan. Penyembahan itu adalah mempersembahkan hidupmu. Bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang Tuhan inginkan. Itu persembahan. Bapak Ibu, ibadah itu bukan hanya hari Minggu. Ibadah itu ada saat waktu engkau beraktivitas. Itu ibadah. Sepanjang satu pekan kita ibadah. Kita bekerja, kita bawa mobil. Semua itu namanya ibadah. Cukuplah satu hari dalam satu minggu. Kita mempersembahkan hidup kita. Roh, jiwa, dan tubuh kita. Yang tak bercacat, berkenan kepada. Itu namanya ibadah yang sejati. Persembahan hidup kita kepada Dia. Dan itu namanya apa? Ibadah sejati. Menyembah, ibadah tanpa menyembah, hakikatnya itu sia-sia. Itulah sebabnya ibadah ada 3 runtutannya. Penyembahan, pelajaran, dan pelayanan. Yang lain saya tidak bahas dulu. Saya bicara penyembahan dulu. Bagaimana kita menyembah? Kita lihat Alkitab mengatakan apa itu konstruksi untuk menyembah. Hati-hati Bapak Ibu. Penyembah bukan apa yang kita ingin, tapi apa yang Tuhan inginkan. Ada orang datang memberikan saya barang. Saya suka terus sang aja diberi barang. Tapi karena barang itu saya tidak bisa pakai, maka saya tidak pernah pakai. Kadang-kadang puhau ise juga dia kasih saya. Saya pakai 1 kali supaya dilihat saya sudah terima, saya pakai. Saya simpan Bapak Ibu. Ya, walaupun barang yang dikasih sama saya lumayan mahal, tapi barang itu saya tidak suka. Bapak Ibu datang kasih saya sesuatu, kalau bukan saya punya selera, maka saya cuma terima, saya tidak pakai. Sama dengan Tuhan. Kita lihat apa kata Alkitab. Di dalam Yohanes pasal yang keempat, Alkitab berkata demikian di ayat 23. Tetapi saatnya akan datang, perhatikan baik-baik. Dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Mengapa? Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Halo, apa kata Alkitab? Bapa menghendaki. Kalau kita tukar dengan penyembahan yang lain, Bapak menghendaki enggak? Bapak enggak menghendaki. Kalau kita melanggar kehendak Bapak, itu namanya pembangkangan, pendurhaka, sama juga penyembah berhala. Sekali waktu Nadab sama Abihu, dia anak Harun, anak imam, tugas mereka menyembah. Tapi kreatif Bapak Ibu. Modernisasi membuat kita kreatif. Dia membawa api. Alkitab kata api asing. Dia datang kepada Tuhan. Pada saat itu dia datang, Alkitab katakan api itu balik menyambar dia dan mati. Menyembah Tuhan dengan cara seperti itu memang good idea. Ide yang bagus. But not God idea. Bukan idenya Tuhan. Bapak Ibu, saya katakan benar juga bukan peribahasa. Paman saya bilang, Ton, kita orang Tionghoa, ita le ai jia mek kai tu pai mek kai. Ngerti enggak? Ita le ai jia ka me tu pai ka. Le ai jia te tao me tu pai te tao. Le kalau ai jia he me tu pai he. Ini paman saya. Maksudnya gini, kamu mau makan apa? Ya, sembah apa? Kamu kalau mau makan kepala babi, ya korbankanlah kepala babi. Karena masalahnya apa? Cuma ngantar pulang yang makan kamu. Itu perkataan paman saya. Dulu saya pikir ada benarnya juga. Dan sekarang buat saya kadang-kadang kekristenan sama juga.
Karena kita selera, ibadah cuma selera. Selera musiknya kencang, kita bikin yang kencang saja. Pak, Bu, salah nggak? Saya tidak bicara salah. Pertanyaannya, Tuhan berkenan nggak sih? Bukan musiknya kencang, bukan AC-nya dingin, bukan nyanyian yang bagus, bukan. Semua itu tidak salah. Tapi pertanyaannya, kehendak Allah benar atau tidak? Kadang-kadang kita lakukan semua bagus-bagus, tapi kita tidak hidup dalam kebenaran. Padahal kita katakan Bapak itu roh, nggak kelihatan Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menyenangkan sesuatu yang tidak kelihatan? Tapi yang tidak kelihatan bisa dilihat dengan yang tidak kelihatan bisa dilihat dengan yang kelihatan. Yang kelihatan itu yang sedang mengajar kamu. Waktu itu Yesus sedang mengajarkan. Maksudnya kalau kamu ingin menyembah Bapa, sembahlah apa yang kusampaikan kepada kamu. Turutilah apa yang saya perintahkan kepada kamu. Sekecil apapun yang kau lakukan, maka Bapakku disenangkan. Paham Bapak Ibu? Kadang-kadang kita ingin menyenangkan Tuhan cuma hanya lip service. Tetapi kita sedang menyenangkan diri kita sendiri. Bapak Ibu maaf ya, kadang-kadang saya suka memberikan ilustrasi. Saya pengen pakai baju yang keren. Ya saya memang suka. Ditanya kenapa kamu pakai baju? Untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Yang benar loh. Jangan-jangan kamu sedang apa? Menyenangkan diri kamu. Itu nyanyi lagi. Menyenangkan Tuhan. Bukan menyenangkan hatimu sendiri. Kalau engkau menyenangkan Tuhan, hasil dari penyembahan akan membawa sebuah dampak Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Kekristenan kita tak baru dampak. Di sini persoalan. Penyembahan menentukan kehidupan. Apa yang kau sembah, itulah yang akan menjadikan standar hidup kamu. Kalau engkau menyembah Tuhan, niscayalah engkau akan seperti Tuhan. Hati Tuhan itu rendah, hati Tuhan itu memberkati, hati Tuhan itu melayani. Tapi semakin kita menyembah Tuhan, kita semakin angkuh. Ukuran orang menyembah Tuhan bukan apa yang kau dapat, apa yang kau dapat memberikannya. Pendapatan itu orang tanpa menyembah juga bisa kaya kok. Halo? Berapa banyak orang kaya ya nggak pernah nyembah Tuhan, akhirnya ditangkap. Yang ketiga, yang terakhir, pengalaman. Ini penting. Bapak Ibu, tanpa pengalaman kita tidak mungkin bisa bercerita. Saya suka cerita ini. Tadi ada yang langsung tanyanya, di mana tempatnya Nyak? Nyak bilang rahasia, karena Babe juga nggak sebut. Satu hari ada jemaat, Nyak pernah nggak makan? Ini saya sebut saja ya, ayam. Tapi kan tempatnya nggak ada ayam. Ayam apa? Ayam dikeplek. Enak lah, ayam kampung. Pasti mahal ayam kampung. Tapi bukan mahalnya, enaknya. Lalu karena Nyak terstigma ke hati, bukan hanya pikiran. Lalu jadi masalah. Kamu kasih dia informasi masuk ke hati yang jadi persoalan suaminya. Yang kapan kita makan ayam itu? Tapi yang namanya suami mengerti keinginan istri, gak seberapa kan? Kapan-kapan kita makan? Kapan-kapan? Bukan, itu dulu waktu pacaran. Ayo saya bawa ke tempat itu. Kita pesan, saya bilang, dia pesan 1 ekor, banyak sekali. Ya nggak apa-apa, di situ tulisnya ada 1 ekor, ada setengah ekor. Kita berdua 1 ekor bagi berdua. Benar kita pesan 1 ekor. Nggak cukup loh, kita tambah lagi kalau nggak salah setengah ekor lagi atau 1 ekor lagi. Enak banget itu ayamnya. Gurih, lembut, kalau dimakan. Apalagi cocolan dia punya cabenya, kemudian nasinya, nasi agak ruwet, agak ruwet katanya. Akhirnya kita telepon lah sama anak. Kamu pernah makan yang begini ya? Belum, datang sini. Datang 1. Bawa istrinya. Enggak, beli bawa pulang saja. Dan mereka makan, rupanya memang enak. Akhirnya anak-anak saya pada tahu. Lalu mulai cerita sana sini.
banyak yang ke sana makan itu ayam. Namanya apa? Tak usah tahu ya. Karena belum indos dia sama saya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau kita punya pengalaman dengan sesuatu yang membawa kita ada hal-hal yang baik, pasti kita akan cerita. Dan wanita Samaria itu Bapak Ibu, dia mengalami Tuhan, dia nggak diam, dia nggak terus di situ, dia pulang, dia bercerita kepada semua orang di kampung. Maka saya tutup dengan ayat ini, pemusik-pemuji boleh maju ke depan. Kita baca ayat 28 Bapak Ibu, apa kata Alkitab? Maka perempuan itu meninggalkan tembayan di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Kata wanita Samaria. Ayat ke-30 langsung saya lanjutkan. Maka mereka pun pergi keluar kota, ya, luar kota, lalu datang kepada Yesus, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka minta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Ayat 41, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Kristus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Bapak Ibu, pengalaman itu penting. Muara daripada pengalaman adalah perubahan. Mengapa kita perlu pengalaman? Pengalaman tidak mungkin terjadi kalau tidak ada penyembahan. Penyembahan tidak akan membawa sebuah reaksi ilahi kalau kita tidak mengenal. Sekali waktu saya mengalami Tuhan secara pribadi, saya tenggelam di dalam hadirat Allah. Saya keluar, ada seorang jemaat datang ke rumah saya karena kenal, dan dia pengerja, bahkan sering tinggal di rumah saya. Saya ngeliatin dia dari jauh. Waktu itu karena saya doa di kamar tidak ada AC, panas. Saya punya handuk, saya lap. Saya perhatiin dia, saya deketin dia, dia mundur, saya deketin mundur, saya lempar handuk itu, langsung dia di situ, dia tersungkur, dia nangis. Pengalaman membawa sebuah perubahan, transformasi. Dan saya sebagai hamba Tuhan Bapak Ibu, ada hari ini, kalau Anda tanya pakai apa? Bukan sekedar pikiran, tapi pengalaman bersama Tuhan. Ilmu boleh ada, kemampuan boleh ada, tapi tak ada gunanya kalau kita tidak ada keterhubungan sama Tuhan. Setiap kali saya mau melakukan pelayanan, keterhubungan itu penting. Keterhubungan tidak mungkin terjadi tanpa 3 hal ini. Yang pertama apa? Pengenalan. Saya pinjam ya. Saya nggak tahu nama, saya lupa. Bagaimana Anda bisa merit berdua? Nggak mungkin kan? Yang satu di Lampung, satu di Pontianak. Kok bisa merit? Karena ada hubungan. Nggak tahu pakai apa. Sekarang banyak media. Tapi nggak mungkin bisa terhubung kalau nggak mengenal. Bagaimana mengenal? Saling bicara. Pengenalan itu penting. Kedua apa? Penyembahan. Penyembahan itu adalah kita mengalami asimilasi ilahi. Potensi kita mulai bangun. Kemampuan kita, cara berpikir kita, bahasa kita, sikap perilaku kita. Rela memberi, bukan rela merebut kemenangan. Kita teriak kemenangan, tapi kita mau mengalahkan. Kemenangan bukan kita mengalahkan orang lain. Kemenangan kita bisa tingkatkan potensi kita. Bagi tadi adik-adik kita yang ingin untuk melayani di Papua, saya bilang Anda ke sana bukan menjadi pemenang,
tapi di situ Anda melayani. Tingkatkan kapasitasmu, maka Tuhan yang akan memberikan engkau upah sebagai kemenangan. Tapi kalau engkau latihan ingin jadi pemenang, engkau pulang jadi pecundang. Anda mau terima tidak terima, saya tidak tahu. Sebagai hamba Tuhan saya mengajari, siapapun kita, kalau Anda ingin jadi pemenang di dalam dunia bisnis, pemenang di dalam hal apapun, yang pertama Anda mesti lakukan melayani, memberi dengan hati, maka Tuhan yang akan menaikkan. Bukan kita menjadi pemenang mengalahkan. Tingkatkan potensimu. Tidak ada cara lain. Keterhubungan adalah meningkatkan potensi. Keterhubungan dimulai dari mengenal, menyembah, dan mengalami. Pengalaman itu membuat seseorang bukan sekedar bercerita. Dia diam saja, orang bisa lihat siapa dia. Benar, kalau Anda betul punya pengalaman Tuhan, dimanapun Anda berada, orang akan berkata, ini pendeta loh. Kalau ada apa-apa, suruh dia doakan. Padahal dia bukan orang Kristen. Saya dengar gerejanya banyak orang diberkati, tapi dia sendiri gak mau ke gereja. Itulah kehidupan. Tapi minimal hadirmu membawa sebuah pencerahan. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Lagu pagi tadi yang kita nyanyikan, di atas bukit Golgota. Jadikan lagu ini sebagai penyembahan pribadi. Lakukan seperti saya katakan, kita mengenal Tuhan. Untuk menyembah Tuhan, kalau kamu kenal, maka engkau tidak mungkin akan membuat dirimu. Bapa kita di sorga, kenal dia. Namanya kudus. Kita tidak mungkin memakai hal yang tidak kudus. Satu hari saya ada di Makau. Bolehlah ya pendeta jalan-jalan di Makau, gak dosa kan. Tinggal di satu hotel, namanya Venetian kalau tidak salah hotel itu. Tinggal di sana seperti ada di Itali. Kalau Anda pernah pergi ke Makau. Malam-malam kami jalan, anak-anak bilang, "Pak, boleh kan kita masuk kasino?" Apa salahnya, kan kita gak mau pengen lihat. Waktu kami datang ke kasino, baru masuk saja, langsung ditolak. Pakai jas, pakai sepatu. Nah kan kita kan kadang-kadang seenaknya kita. Buru-buru pulang ke hotel, pakai jas, pakai maksudnya pakai rapi lah. Udah sampai ke sana, bawa uang berapa? Lihat dulu. Kalau nggak bawa uang nggak bisa masuk. Kasino aja punya standar, apalagi hadirat Allah. Bilang sama samping kiri kananmu, kasino aja punya standar kok. Apalagi hadirat Allah. Hadirat Allah itu benar. Ya, kebenaran itu penting. Kalau Anda berbuat salah kemarin, jangan takut. Darah Kristus tersedia untuk menyucikannya. Dan kita bisa menyembah. Inilah saatnya kita menyembah. Bukit Golgota, di sanalah aku melihat Yesus Tuhan disalibkan. Di atas awan yang bermain, di sanalah suara terdengar, Yesus Tuhan di bumi.